Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah industri buku di Amerika dan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu sejarah industri buku di Amerika. Buku pertama kali dibawa oleh kolonis ke Amerika. Mesin cetak pertama yang datang ke Amerika Utara pada tahun 1638 dimiliki oleh Cambridge Press. Cetakan hanya terbatas pada dokumen keagamaan atau pemerintahan. Selanjutnya, buku yang pertama kali beredar di antara para kolonis adalah The Whole Books of Palms atau dikenal juga sebagai Bay Palms Book dan Poor Richard Almanac oleh Benjamin Franklin pada tahun 1732. Selanjutnya, resolusi percetakan mulai terjadi pada tahun 1765 setelah munculnya wacana Stamp Act. Nah, wacana Stamp Act ini adalah kebijakan wajib untuk memberikan stempel resmi negara pada setiap dokumen cetak. Lalu pada pertengahan tahun 1770 terjadilah klimaks anti-Inggris. Hal ini dikarenakan peredaran buku pendek dan pamflet semakin banyak. Lalu mulai muncul buku-buku seperti Constitution, The Nature and Extent of the Legislative Authority of the British Parliament, John Adams Navalny's Paper, dan Thomas Jefferson A Summary of the Life of British America. Dan yang paling terkenal adalah karya milik Thomas Paine, yakni ada 47 halaman common sense. Dibandingkan koran, perkembangan industri buku jauh lebih lambat. Buku masih tergolong mahal, namun karena terjadi penurunan jumlah buta huruf pada tahun 90, jumlah pembaca buku menjadi meningkat. Saat ini buku telah menjadi bagian hidup masyarakat Amerika dengan standar melek pembaca mencapai 95%. Selanjutnya pada tahun 2007, sekitar lebih dari 400 judul buku baru dan edisi dipublikasikan di Amerika. Sementara penerbitan buku fisik di Amerika didominasi oleh penerbit besar seperti halnya Hearst Books, The Penguin Books, Bantam Doubleday Dell, Time Warner Publishing, Farrar, Storrs and Jewell, Harcourt General, HarperCollins, and Simon & Schuster. Mereka mengontrol lebih dari 80% dari penjualan buku di Amerika. Penguasaan sektor ini disebut juga dengan konglomerasi. Sebelum adanya penguasaan tersebut, industri buku dikenal lebih sebagai cottage industry, yakni di mana masih dikerjakan oleh staf dalam jumlah kecil. Yang kedua, industri buku di Indonesia. Perkembangan industri buku di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan penelitian Dr. Edward J. M. Kiman, industri penerbitan buku di Indonesia pertama kali berkisar tahun 1650 hingga 1870. Orang pertama yang menerbitkan buku adalah Johannes Niehoff, yang tinggal di Indonesia menerbitkan sebuah almanak. Usaha penerbitan kemudian dilakukan oleh VOC hingga kemudian tahun 1809 terdapat dua perusahaan percetakan yang melakukan merger dan menamakan diri New Government Printing Office atau saat ini dikenal sebagai Percetakan Negara. Industri buku di Indonesia telah mengalami kemajuan. Industri terbesar yang dimiliki adalah Gramedia. Meskipun industri buku mengalami peningkatan, namun minat baca masyarakat Indonesia cenderung rendah dibanding negara lain. Kondisi ini semakin parah dengan minimnya buku yang terbit. Jika diukur dari jumlah produksi buku tiap tahunnya, Indonesia sangat tertinggal. Harga buku Indonesia pun terbilang mahal untuk masyarakatnya. Harga mahal tersebut sebenarnya disebabkan pada pekerjaan pasca produksi. Adanya penggunaan distributor mempengaruhi harga yang dipatok. Penggunaan distributor ini karena banyak penerbit yang tidak mampu menembus toko buku secara langsung dan proses administrasi yang terlalu rumit. Buruknya kondisi industri buku ini semakin parah saat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2011 membubarkan Dewan Buku Nasional. Itulah beberapa informasi tentang sejarah industri perbukuan yang ada di Amerika dan Indonesia yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan mohon dimaklumi. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.